people say, "Oh, we live in harmony. We struggle, but we're not struggling well." We are the generation that made the difference, that made the impact, and that made the change. Kalau menurut Dinal, kehidupan di Indonesia ini ya, morat marit tengok ya kan, semrawut gitu ya. Yang kaya tambah kaya gitu, ya kan. Yang miskin tengok lah, ya kan. Ya lebih baik aja lah. Hari ini lebih baik dari hari esok. Saya itu mencintai Indonesia dan saya akan usahakan segala sesuatu bisa bertahan hidup di sini. Kita adalah generasi yang pintar dan tidak hanya bisa dijanji-janjikan, tapi perlu dibuktikan. Ikut pemilu ya ikut, sebagai warga Indonesia ya pemilu ya ikut-ikut. Saya merasa yakin juga sih, paling tidak satu suara juga berpengaruh kan buat pemilihan nanti. Jadi gue juga nggak mau jadi pahlawan yang lu baikan dong gitu loh. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Being abroad, that what changed me. I was proud. I was like, yeah, the government sucks, like politics sucks sometimes and everything sucks, but it's still a great country, a lot of great people, loving people. You can't find any other country like us, I don't think. You live abroad, and the first time I cried when I sang Indonesia Raya, and that's when I realized I was really proud of being an Indonesian, We have our flaws, but we are who we are. It's a great country, great people. Saya akan menggambarkan diri saya sebagai orang Indonesia karena saya bangga sekali dengan negara saya. Gue pengennya dikenalnya Indonesia itu negara yang sebenarnya negara yang ditakuti. Gue harusnya pengennya negara-negara sekarang nih negara kuat, negara yang nggak bisa dipengaruhi sama negara lain dan ditakuti gitu. Harapan saya Indonesia dikenal di mata dunia tuh Indonesia yang kaya budaya. Kelihatan juga cara gue berpakaian, udah kelihatan kayak gue pakai batik, itu kelihatan bahwa gue orang Indonesia banget gitu. Sekarang juga saya masih buat anak-anak saya. Sering buat rendang. Itu salah satu tradisi orang Padang ya, rendang Padang. Udah gitu anak-anak juga dikenalin dengan pakaian-pakaian adatnya. Pokoknya saya bangga lah jadi orang Indonesia. Bahwa Indonesia itu beragam macam suku daerahnya yang ada, terdiri dari 34 provinsi. I'm Indonesian and I'm still discovering Indonesia. I still don't know a lot about Indonesia, about the other cultures. I don't think most Indonesians really know what's the real Indonesia is. We're so big, we're so diverse. And I think that's one of our weakness too. If Indonesian people can get to know themselves, it's like getting to know your siblings, Di Indonesia itu terdiri dari 5 agama. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Saya menjelaskan bahwa di Indonesia itu walaupun terdiri dari berbagai macam agama, tapi tetap bersatu, tidak ada perselisihan agama. Mayoritas Islam, Mas. I think I'm in a unique position. I'm in the majority from being a native, pribumi, but I'm also minority from being Christian. Karena di Indonesia memang sudah peraturannya seperti itu, Mas. Harus mencantumkan agama kita, kewarganegaraan, ya kan? Memang sudah Indonesia sudah peraturan dari Indonesia untuk mencantumkan agama kita di KTP. My other issue with that, I was buying furniture, I was buying electronics and everything. They asked for religion, and I'm like, why? Maybe it's none of your business. My personal thing or my personal belief, it's none of anybody's business. It's my own. I do think I was gonna get treated differently somehow, So and I don't understand the motives of you asking my religion. Kalau di Indonesia itu karena agama itu sebagian dari identitas masyarakatnya. Sekarang ini banyak terjadi benturan-benturan dan itu sangat berbahaya. Nah, itu bisa mengakibatkan konflik yang saya yakin sangat besar sekali.
I stopped wearing a cross necklace, my necklace a long time ago, because I got a lot of slack out of it. Sampai ke depannya saya merasa kebebasan beragama di Indonesia akan tetap bersatu dan berkembang jika masing-masing saling menghargai satu sama lain, agamanya saling menghargai, menghormati, itu aja. Tenggang rasa. Kita semua berhak memilih agama tanpa harus ada yang memaksa kita untuk mengikuti agama ini atau agama lain. Tapi It's our flaw, but it's also our strength, our diversity. Something we can be proud of, but it's also something that can also bring us down. menurut saya kalau kepulauan memisahkan diri dari Indonesia, mungkin dia kepengen berdiri sendiri ya. Maksudnya pengen berdiri sendiri, pengen mandiri, pengen berdiri sendiri, dan mungkin sudah tidak cocok dengan Indonesia. Kalau menurut saya nggak penting sih harus memisahkan diri. Tapi terkadang mereka pengen memisahkan diri mungkin karena merasa terlantar dari pemerintah. Misah gitu dari Indonesia kayaknya janganlah. Yang saya banggain ya saya bisa mandiri dan bisa hidup tanpa bantuan orang tua. Saya ingin hidup mandiri, Mas. Dalam arti ya, hidup mandiri ya saya nggak mau dikekang orang tua. Dalam arti dikekang orang tua tuh kalau misalnya pulang malam nggak dimarahin, ya seperti itulah. Akhirnya ya karena memang mungkin pergaulan ya, sering pulang malam dimarahin. Akhirnya saya memutuskan pergi dari rumah, tapi bapak saya nggak mencari. I left to go for school to continue my education. It was really exciting. It was an exciting time. It was totally different. It changed me a lot. Pengen banget pergi ke luar negeri, cuman belum kesampaian. Ya kepingin tahu lah gitu. Ya ibaratnya kan cuman dengar di apa ya TV ya kan nengok Eropa gini-gini ya kepingin kok. Open your eyes more, to expose yourself more, get out from your safety zone, comfort zone, and experience life. Orang tua kan udah tinggal di Indonesia. Ya, mana mungkin kita pindah ke tempat lain. What I would love to do more too is to travel within Indonesia. I never really done that before. I would love to do that, getting to know all the places. Traveling di Indonesia saya masih kurang pengalaman. Betul, saya pengen bawa anak saya itu ke Semeru. Ya karena anak saya dulu awal pertama lahir itu saya kasih nama Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo itu danau yang di atas ketinggian 3.000 meter. Memberi pesan ke generasi saya yang ada di Indonesia untuk mengenal budayanya, kultur dan budayanya Indonesia. Contohnya ya seperti mungkin dari seni, dari budaya. Karena orang asing sendiri justru orang asing yang menyukai budaya-budaya kita dibandingkan kita sendiri. Kita adalah warga Indonesia yang baik dan harus menunjukkan ke dunia kalau sebagai warga Indonesia kita bangga. Somebody who comes from a very complicated background, rich but complicated. We are rich in our culture, we are rich in our experiences, but it's also complicated. It's a dysfunctional family, but it's still a family. Indonesia is, and I think the more people would realize that, the more we can move forward and make our lives better, make ourselves better. You know, what family is not dysfunctional? Yeah, but we can put the fun in dysfunctional. Kita adalah saudara dan kita akan lebih kuat apabila kita bisa bersama.